Bau masakan samar-samar tercium hingga ke dalam kamar mengusik tidur lelapnya Eldrick Gwynandra. Jam 7 pagi, biasanya dia baru saja naik ke ranjang untuk tidur karena jam kerjanya berbeda dengan manusia normal lainnya. Namun hari ini dirasa dunia terbalik. Eldrick terpaksa membuka matanya yang masih sepet karena asing dengan udara pagi. Kalau bukan karena bau masakan yang menggelitik hidung hingga lambungnya yang meminta untuk diisi, Eldrick lebih memilih meraih selimut dan meneruskan mimpinya. Dengan langkah gontai, Rick keluar dari kamarnya. "Masak apa, Bi?" Eldrick masih dengan lemas menuruni tangga melihat Bibi Rati sedang menyapu lantai bawah. "Masak apa ya? Nona Lexa yang masak tuh." Eldrick melihat arah pandang yang ditunjuk oleh dagu si Bibi. Dilihatnya Lexa selesai menata meja makan dan menyadari kehadiran Eldrick yang masih acak-acakan berjalan ke arahnya. "Bus, nasi goreng cumi dan omelet sayur super pedas cuma boleh dimakan sama orang yang udah cuci muka sama gosok gigi," cegah Lexa ketika Eldrick hampir mengambil centong untuk menciduk nasi ke piringnya. "Lah, apa hubungannya? Nanti cuminya hidup lagi gara-gara nggak mau masuk ke mulut yang masih bau iler sama bau jigong." Lexa mengibaskan telapak di depan hidungnya. Gue bukan Gue bukan anak TK yang disuruh sikat gigi sama cuci muka sebelum sarapan." Eldrick tak mau kalah. Dia segera menciduk satu centong nasi goreng dan satu potong omelet ke atas piringnya. Lexa hanya berdecak, kemudian mengambil posisi duduk di seberang Rick. Seperti itulah Lexa. Dia tidak memiliki pengalaman berbicara dengan seorang pria, tetapi karena dia bisa bicara dengan anak kecil, jadi cara memperlakukan Eldrick seperti berbicara dengan Deon. "Bodoh amat, ini cumi mau hidup lagi apa enggak? Gue udah lapar banget," ucapnya memandang cumi yang udah nangkring di sendok dan siap masuk ke mulut sang pemilik. Bibi Rati hanya menggeleng melihat kelakuan dua pengantin baru yang tidak ada romantis-romantisnya. Namun anehnya, tidak biasanya Eldrick mau sarapan pagi. Itu sebabnya Bibi Rati tadi pagi tidak sibuk mempersiapkan sarapan, ditambah dia juga lupa kalau ada penghuni baru di rumah. Maklum si Bibi udah berumur. Setidaknya Lexa terbiasa dengan kesibukan mengurus rumah dari pagi hingga petang, jadi mengambil alih dapur di pagi hari tak masalah. Plusnya ternyata bisa memancing Eldrick untuk turun sarapan pagi tanpa disuruh. Saat mereka berdua sarapan dengan sangat khusyuk tanpa mengucapkan satu kata pun, suara bel rumah berbunyi dengan segera. Bibi Rati setengah berlari membukakan pintu. "Nyonya," sapa Bibi Rati, yang ternyata tamu itu adalah Jovanka. Pagi hari yang serba tidak biasa bagi Bibi Rati. Kali ini dia melihat penampilan nyonya besar yang biasanya supermodis kini berpakaian sederhana dengan riasan tipis atau hampir ke natural. Ini nggak salah Nyonya Jo." Bibi Rati menilai Jovanka dari atas sampai bawah. Bahkan dia kini bersandal datar warna coklat, bukan high heels. "Kamu jangan bicara macam-macam. Ikuti alur sesuai yang aku katakan nantinya," ucapnya sedikit berbisik. Bibi Rati mengangguk cepat walau dia tidak tahu rencana nyonya besarnya itu. "Di mana mereka?" Jovanka menyembulkan wajahnya ke ruangan. "Sedang sarapan Nyonya." Tepat waktu, minggir. Jovanka berjalan menuju ruang makan yang letaknya hanya di sebelah ruang tamu, hanya ditutupi tembok pembatas.
My baby, sapa Jovanka ke arah Eldrick yang masih mencapik-capik cumi di mulutnya. Cukup terkejut dengan panggilan manis dari sang mami, apalagi dia memberinya kecupan kanan dan kiri pipinya. Belum selesai terkejut dengan itu, kini Eldrick melihat penampilan sang mami yang jauh dari biasanya. Sepertinya mami mau meneruskan sandiwaraku sebagai pria miskin. Eldrick tersenyum miring dalam gumamannya dalam hati. Lexa melihat wanita separuh baya itu langsung menjadi gugup. Dia buru-buru menelan isi di mulutnya, kemudian menengguk satu gelas air putih untuk menetralkan tenggorokannya. Eldrick, siapa dia? Joe melirik ke arah Lexa dan Eldrick bergantian. Eldrick dan Lexa saling pandang sesaat. Mereka terlalu terkejut dengan serangan di pagi hari yang tidak terduga. Dia Lexa, Mam, istri aku. Dan Lex, ini mami aku. Lanjutnya dengan beralih memandang Lexa. Lexa segera beranjak dan berjalan memutar meja menuju Jovanka, kemudian meraih tangannya memberinya ciuman di punggung tangan yang halus dan putih. Nyonya, maafkan saya karena tidak meminta restu terlebih dahulu kepada Anda. Lexa menunduk tidak berani memandang mertuanya. Dia teringat akan cerita Bibi Rati semalam yang menjelaskan kalau mertuanya itu galak. No, panggil aku mami. Jovanka sebenarnya sedikit terkejut melihat wujud istri yang dipilih oleh anaknya. Sempat terfikir jangan-jangan Eldrick mencari istri di kolong jembatan. Joe segera menutup mulutnya sendiri. Tidak seharusnya dia berpikiran seperti itu. Untuk membuat suasana yang cukup canggung menjadi cair, Lexa menawarkan sarapan dan menggeser kursi untuk duduk mertuanya, lalu menyiapkan piring serta gelas berisi air putih. Mereka melanjutkan makan dengan sesekali diselingi obrolan ringan. Sudah memiliki anak, Jovanka nampak terkejut dengan fakta yang baru dia dengar dari mulut menantunya itu. Hampir saja dia tersedak cumi yang baru saja dia telan pada suapan terakhirnya. Lexa mengangguk pelan dan memberikan senyum ragu-ragu. Dia bersiap mendapatkan cemooh seperti yang sering dia dapat dari orang-orang yang mengetahui fakta. Gadis berumur 23 tahun sudah memiliki anak 4 tahun. Jika kamu sudah menjadi janda, ya sudah, bagaimanapun Eldrick sudah memilihmu. Mami rasa Eldrick pantas mendapatkan jodoh seorang janda yang sudah satu paket dengan seorang anak, ucap Joe dengan kekehan kecil, melirik ke arah Eldrick yang berpura-pura tuli dengan tetap menikmati omelet sayur super pedas yang membuatnya berkeringat. Mami sadar dia tidak berhak memilih terlalu sempurna pasangan untuk anaknya, mengingat betapa bejatnya Eldrick. Tidak mungkin dia memaksa Tuhan menjodohkan anaknya dengan gadis suci dan cantik seperti putri di negeri dongeng. Lexa masih mengangguk ragu. Dia masih belum mengerti dengan ucapan mertuanya mengenai Eldrick yang memang pantas mendapat seorang janda, karena Lexa memandang seorang Eldrick cukup sempurna dengan sikap yang biasa saja, pekerjaan yang halal menurutnya, dan wajah yang tampan. Bahkan Lexa masih ingat cibiran para tamu yang hadir di pernikahan mereka saat itu. Tamu-tamu selalu mengatakan Eldrick terlalu sempurna untuk mendapatkan janda buruk rupa seperti Lexa. Lalu kapan kamu akan membawa anakmu ke rumah ini? Joe membuyarkan lamunan Lexa. Rencananya besok Deon terbang dari pulau seberang ditemani oleh pengasuhnya. Aku sudah sangat merindukannya. Sudah beberapa hari ini aku sulit tidur tanpa ada dia di sisiku, jawab Lexa dengan mata berbinar. Dan itu dapat dilihat oleh Joe dan Rick kalau Lexa benar-benar menyayangi anaknya. Jadi namanya Deon. Kalau begitu, Mami ikut menjemputnya di bandara. Perkataan Mami Joe sontak membuat pasangan pengantin baru menatap wanita setengah baya itu dengan heran.
Mami Jo tetap bersikeras ingin menjemput cucu sambungnya itu di bandara. Entah mengapa dia merasa akan menjemput cucunya sendiri. Mami sudah menginginkan cucu Rick, jadi selama proses pembuatan cucu dari darah dagingmu sendiri, ada Deon yang akan resmi menjadi cucu Mami besok, ucap Jovanka penuh binar. Sarapan mereka memang sudah selesai, tetapi Mami Jo masih ingin beranjak membuat dua anak di meja yang sama merasa tidak enak untuk meninggalkan Mami sendiri. Apaan sih, Mam? Pria itu hanya menjawab kesal. Kata Bibi semalam tumben kamu pulang sebelum matahari terbit, terus pagi-pagi udah bangun pula. Ledek Mami Jo menebalkan bibir bawah ke arah Eldrick. Capek lah, Mam, seharian mengikuti prosesi pernikahan, jawab Eldrick, dan faktanya memang seperti itu. Walau itu pernikahan dadakan, tetapi keluarga sudah mempersiapkan pesta pernikahan setelah ijab kabul dilantunkan. Meski awalnya bukan untuk pasangan Lexa dan Eldrick, namun sayang jika semuanya tiba-tiba disingkirkan. Tapi semalam juga capek-capean lagi kan? Kali ini kedua tangan Jovanka membentuk kerucut dan bergerak saling mematuk, dan alisnya naik turun memandang Eldrick. Lexa dan Eldrick sangat mengerti arah pembicaraan Mami Jo. Gimana, gol kan? Pertanyaan pertama. Enggak, jawab Lexa menggelengkan wajahnya. Iya, jawab Eldrick mengangguk. Jawaban berbeda secara bersamaan membuat mereka bertiga saling pandang. Kan? Jadi Mami ingin tanya, kalian saling cinta nggak sih? Pertanyaan kedua. Enggak, cinta. Kalian sebelumnya sudah saling kenal. Pertanyaan ketiga. Enggak, kenal. Ini gara-gara kuntilanak semalam. Rencana persamaan persepsi pun gagal didiskusikan. Jadinya begini dah. Eldrick menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menatap ke sembarang arah, asal bukan maminya yang kini menghunuskan tatapan tajam ke arahnya, dan Lexa bergantian. Oke, ceritakan yang sebenar-benarnya ke Mami. Jangan sampai ada yang kelewat dan jangan bohong. Eldrick akhirnya menceritakan semua, mulai dari dia melihat Yura bermesraan di The Bloods bersama calon suami Lexa dan niat kedatangannya ke rumah Yura, hingga akhirnya terucap ijab kabul yang tidak direncanakan. Lexa meremas-remas jemarinya di atas pangkuannya. Dia hanya menunduk, menunggu reaksi ibu mertua atas kebenaran yang terjadi. Jovanka menghela nafas panjang. Dia menyesal karena memberi perintah yang berat, yaitu mendapatkan istri dalam 3 hari. Tetapi dengan kejadian ini, Eldrick membuktikan kalau dia benar-benar tidak ingin kehilangan The Bloods. Ya, kalau sudah jodoh, sejauh apapun pasti akan bertemu. Mungkin seperti ini skenario Tuhan untuk kalian. Lexa baru berani meluruskan pandangannya ke arah Jovanka. Begitu pula Eldrick. Mami nggak marah? Eldrick memastikan, sepertinya pilihanmu juga tidak salah. Jovanka tersenyum memandang Lexa yang duduk di kursi seberang tepat di hadapannya. Tapi Mam, semua pasti mengatakan aku tidak pantas bersanding dengan Mas Eldrick. Dia yang terlihat nyaris sempurna, berbeda dengan aku yang memiliki banyak sekali keburukan. Lexa menatap sendu. Tidak sayang, kalau mereka berkata seperti itu karena mereka orang miskin, kamu akan lihat uang dapat dengan mudah merubah penampilanmu, tetapi uang tidak bisa merubah sifat dan perilaku dasar seseorang. Kamu mungkin melihat anakku hanya dari casingnya yang memang tampan, tetapi dia bukan anak baik-baik. Mam, kamu menjelek-jelekan aku di depan istriku. Yang pasti Mami sudah mengaku kalau dia tidak sebaik yang kamu kira. Jika suatu saat kamu melihat sisi buruknya dia, tolong selesaikan itu baik-baik. Jika kamu tidak kuat, jangan langsung meninggalkannya. Kita akan selesaikan bersama. Mami berharap pernikahan kalian hanya 1 kali dan tetap bersama sampai akhirat nanti. Seketika suasana terasa begitu haru. Mata Lexa berkaca-kaca. Dia akhirnya mendapatkan suami dan mertua yang baik. Urusan cinta, dia tidak memikirkannya. Suasana hangat ini yang dia rindukan selama ini setelah kepergian sang ayah. Kalau begitu, kalian harus merencanakan honeymoon. Mami begitu
Mami begitu bersemangat. Eldrid merasa jengah membuah wajahnya. Mami ingin cucu. Jovanka bergaya sedang menimang cucu. Eldrid hanya memutar kedua bola matanya dan memilih pergi, meninggalkan ruang makan menuju ke kamarnya sebelum Mami Jo benar-benar melontarkan kalimat-kalimat berbau cucu. Cucu Mami on the way ya Rick, teriak Jovanka meledek, namun Eldrid hanya melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Ujian tahap 1 lolos. Sarapan yang dibuat Lexa ludes karena rasanya mantap surantap. Ujian berikutnya adalah berkebun. Jo mengajak Lexa merawat tanaman di depan rumah Eldrid. Segitu banyak macam tanaman memang sengaja Jovanka bawakan setiap kali berkunjung ke sana untuk membuat rumah anaknya tetap enak dipandang. Lexa memang tidak berpengalaman untuk urusan tanaman, namun dia tidak jijik jika menyentuh tanah, pupuk serta cacing tanah. Kehidupannya yang berubah drastis selama 4 tahun terakhir membuat Lexa melakukan apapun. Lexa, apalagi rencanamu setelah ini? Untuk wanita seumuranmu, apa kamu habiskan hanya mengurus Deon? Tanya Jovanka yang sedang memindahkan bunga ke pot yang lebih besar. Aku akan melakukan mutasi universitas di kota ini. Kuliah? Strata 1 program magister. Jawaban Lexa membuat Jo menoleh memandang wanita itu. Wah, kamu pasti memiliki semangat yang tinggi menyelesaikan kuliah dengan cepat ditambah mengurus seorang anak sendiri. Lexa hanya tersenyum miris. Nyatanya dia memiliki alasan kuat untuk tetap melanjutkan kuliah dengan cepat dan nilai terbaik. Walau kenyataannya hal itu sungguh membuat kepalanya seakan mau pecah. Jurusan apa? Magister Manajemen, Mam. Sepertinya alam sedang berpihak padamu, Lex. Eldrid, dia lulusan terbaik jurusan Magister Manajemen di universitas terbaik di luar negeri. Dia bisa membantumu menyelesaikan tugas-tugas kuliahmu. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Hal itu menepis penilaian Lexa terhadap stempel mertua galak. Hari berlalu begitu cepat. Lagi-lagi malam hari Lexa sulit memejamkan matanya. Bahkan malam sebelumnya dia hanya tidur sebentar lalu terbangun. Seperti itu seterusnya hingga pagi hari. Alasannya tidak lain adalah karena Deon. Dia tidak pernah melewatkan lebih dari 2 malam tanpa anak laki-lakinya yang menggemaskan itu. Sudah lewat dini hari, dia memutuskan untuk turun ke bawah menonton TV sendiri hingga akhirnya tertidur di sofa. Non, Bibi Rati menepuk lembut bahu Lexa. 2 kali Bibi membangunkannya, hanya dibalas dengan erangan pelan. Waktu sudah menunjukkan pukul 7. Bibi Rati memberanikan menyentuh kening Lexa. Ya ampun, Nona Lexa demam. Bergegas Bibi naik ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamar tuannya. Tuan, ada apa sih, Bi? Eldrid yang baru tidur 30 menit yang lalu menyembulkan wajahnya dari balik pintu dengan mata setengah terpejam. Itu Nona Lexa demam, jawab Bibi Rati dengan raut khawatir. Ya udah sana Bibi urus, aku masih ngantuk. Belum sempat Bibi menjawab, pintu sudah kembali ditutup dengan kasar.